Jalan-jalan ke taman safari, melihat ikan berwarna-warni. Ketika mengadakan ajang bergengsi, kita ikuti apresiasi. Perkenalkan, saya Aniswatul Halis, pengawas SMA Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, wilayah Bojonegoro. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan karya inovasi saya yang saya beri judul Comot Riko. Comot Riko adalah bentuk pendampingan saya kepada kepala sekolah terkait pembelajaran berdiferensiasi disertai diferensiasi digital berbasis kearifan lokal dan kolaborasi. Simak berikut tayangannya. Tugas pokok pengawas sekolah dalam melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial meliputi pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan serta pelatihan atau BIMLAT menjadi babak lama bagi pengawas sekolah. Menurut Perdirjen GTK nomor 4831/2023 tentang peran pengawas sekolah dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar pada satuan pendidikan, babak baru tugas pengawas sekolah adalah melaksanakan kegiatan pendampingan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah binaan. Meliputi 4 tahap, yaitu perencanaan kerja, pendampingan perencanaan program sekolah, pendampingan pelaksanaan program sekolah, dan pelaporan kinerja yang bersiklus. Pendampingan pertama yang saya lakukan kepada sekolah adalah menganalisis hasil rapot pendidikan, mendampingi sekolah merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan sampai kepada memberikan umpan balik positif atas program-programnya. Setelah kepala sekolah melaksanakan supervisi pembelajaran dan mengetahui hasilnya, dan kemudian meminta saran dan pendapat kepada pengawas sekolah untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di sekolahnya, maka pengawas menawarkan melakukan coaching untuk membantu kepala sekolah menemukan solusinya. Pada saat saya supervisi, dan ini ada kendala bahwa Bapak Ibu guru dalam proses melakukan pembelajaran dan implementasi kurikulum kita ada sedikit hambatan, khususnya bagaimana Bapak Ibu guru itu terlihat tertuang di KPI-nya dan juga pada saat pelaksananya itu khususnya diferensiasi masih belum maksimal dan butuh penguatan sekaligus dari Ibu Adi selaku pengawas pembinaan. Menurut Pak Santo, pelaksanaan dari pembelajaran masih belum maksimal ya Pak Santo, terutama dalam melaksanakan kurikulum merdeka. Nah, ini menurut Pak Santo, apa yang Pak Santo inginkan dari teman-teman itu Pak Santo? Begini Bu, yang jelas saya sudah melakukan penguatan ADAPRA dan pelaksanaan supervisi dan refleksi. Ternyata di situ juga tentunya saya menganggap perlu ada penguatan dalam bentuk pelatihan atau workshop, sehingga itu ada proses terbimbing dari pengawas pembina, dan insya Allah Bu Aris bisa menyampaikan dengan baik, dan harapannya saya bisa mengetahui progresnya yang selama ini mungkin masih 65%, endingnya bisa 100% dengan apa yang dilakukan, otomatis tersinergi dengan Bapak Ibu. Semuanya ada di SMA Hospitas. Sudah melaksanakan coaching yang baik, dan Pak Santo bagaimana perasaannya? Tentunya saya ucapkan terima kasih Bu, sinergi yang luar biasa. Saya selalu kepala sahabat Dinas Waras, dan ini sesuatu hal yang Comot Riko, strategi coaching modeling dengan alur merdeka dan diferensiasi digital berbasis kearifan lokal dan kolaborasi adalah pendekatan yang saya pilih sebagai bagian dari inovasi saya membantu sekolah menerapkan diferensiasi dalam kegiatan pembelajarannya, baik itu co-kurikuler, intrakurikuler, maupun ekstrakurikuler. Dalam pelatihan ini saya mempraktikkan metode dalam pendampingan guru, mengubah peran guru menjadi fasilitator dan pengarah yang membantu siswa mengembangkan keterampilan belajar mereka sendiri. Alur Merdeka merupakan suatu konsep pembelajaran yang diterapkan dalam kurikulum Merdeka. Alur Merdeka terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, untuk murid-muridnya, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, semuanya mencari sendiri
Itu di tahapan itu berarti Bapak Ibu mencari sumber belajar. Koneksi antar materi dan aksi nyata. Metode ini memberikan contoh kebebasan kepada guru untuk membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan menarik bagi peserta didik. Tidak hanya guru, peserta didik juga memiliki kebebasan dan kemerdekaan dalam belajar sehingga dapat memenuhi kebutuhannya dan pada akhirnya bisa melahirkan prestasi-prestasi yang luar biasa sesuai bakat dan minatnya. Sebagai contoh, aksi nyata ditampilkan oleh salah satu sekolah binaan saya yang mengusung kesenian ludruk dalam mengorbitkan bakat dan minat peserta didiknya. Ludruk merupakan salah satu seni pertunjukan tradisional yang berasal dari Jawa Timur. Pertunjukan ludruk merupakan gabungan antara teater, tari, dan komedi yang menghibur penonton dengan cerita-cerita yang lucu dan mengandung pesan moral. Ada yang menari tari remo, ada yang menyanyi atau ngidung, ada yang bermain musik atau gamelan, ada yang bermain peran. Dalam melakukan pembelajaran dan latihan ludruk ini, sekolah bekerja sama dengan orang tua siswa, yakni yang melatih bersama guru kesenian dan guru bahasa Jawa, dan membantu menata panggungnya. Mereka bekerja sama dengan baik, bahkan penontonnya pun juga terbuka untuk wali muridnya. Sungguh kolaborasi yang luar biasa. Diferensiasi sungguh bisa mengakomodasi perbedaan individual dalam gaya belajar, tingkat kemampuan, minat, dan kebutuhan siswa. Diferensiasi juga dapat menggabungkan elemen pembelajaran kolaboratif. Siswa dengan tingkat kemampuan yang berbeda dapat bekerja sama dalam kelompok untuk saling mendukung dan belajar satu sama lain. Hal ini mempromosikan pembelajaran sosial dan keterampilan kolaborasi ketika guru merancang pengajaran dengan mempertimbangkan kebutuhan dan perbedaan siswa. Hal itu dapat meningkatkan hasil belajar, memotivasi siswa, dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan bermakna bagi semua siswa. Inilah yang membedakan pelatihan saya dengan yang lain. Langsung menerapkannya, berlaku sebagai model sehingga guru langsung paham dan bisa mempraktekannya tanpa hanya mendengar teori saja. Como Triko juga memanfaatkan teknologi untuk mendukung diferensiasi pembelajaran. Guru akan banyak belajar menggunakan alat-alat digital yang bisa diberikan pada saat pembelajaran dengan murid-muridnya. Ada banyak pilihan yang diberikan sehingga mau tidak mau guru akan belajar mengaplikasikannya. Dengan menerapkan praktik terbaik Como Triko, sekolah dapat membantu guru mengatasi keraguan mereka dalam berdiferensiasi, memaksimalkan pendampingan sekolah dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, dan memberikan pengalaman belajar yang relevan dan bermakna kepada setiap siswa. Como Triko, coaching, modeling alur merdeka, diferensiasi digital, kearifan lokal, dan kolaborasi. Solusi pembelajaran yang berpihak pada murid bagi guru dalam mendampingi sekolah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Sampaikan materi, Ibu Anis tidak menggunakan metode ceramah seperti sebagian besar pemateri workshop lainnya. Tetapi beliau menerapkan dan memberikan model dari materi yang disampaikan. Bu Anis sendiri yang menjadi model dari materi yang disampaikan. Menurut saya, apa yang dilakukan Bu Anis ini lebih mudah dipahami karena langsung ditunjukkan melalui praktek pembelajaran. Ini menyampaikan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan alur merdeka. Dan apa yang telah disampaikan oleh Bu Anis sangatlah menarik, tepat sasaran, mudah dipahami, aplikatif, dan tentunya sangat menyenangkan. Sebagai refleksinya, yang pertama yaitu masih perlu dukungan dalam mengembangkan keterampilan berdiferensiasi seperti sarana Wi-Fi, tata tertib diperbolehkannya murid membawa HP, komputer untuk memfasilitasi murid yang tidak memiliki HP, serta kebebasan guru dalam mempergunakan prasarana di sekolah seperti kelas outdoor. Yang kedua, guru perlu diberikan pelatihan yang efektif dan dukungan kontinu dalam mengintegrasikan teknologi secara bermanfaat. Ke depan sebaiknya membangun komunitas belajar. Yang keempat, perlu terus dilaksanakan supervisi pembelajaran oleh kepala sekolah dan tim untuk bahan evaluasi keterlaksanaan dan refleksi. Dan yang terakhir, pengawas sekolah akan melaksanakan pendampingan secara bertahap dan pendampingan lebih kepada guru-guru dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, baik itu secara online dan tatap muka. Demikian paparan inovasi kepengawasan saya, semoga bermanfaat. Ciptakan pembelajaran berkualitas melalui kurikulum merdeka.